Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femdiantika Sekar Ramesti dengan NIM A5102000029, penelitian pendidikan kelas G Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis penelitian R&D. Di sini saya mengambil model 4D. Simak penjelasan berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada model 4D. Di mana model 4D ini merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh Tyagaraja, Dorothy, Samuel, Melfi. Nah, dikembangkan pada 1974. Sesuai dengan namanya, model 4D ini terdiri 4 tahapan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Nah, ini ada tahap pendefinisian atau tahap define. Yang pertama yaitu front end analysis atau analisa awal. Nah, pada analisa awal ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisis awal, peneliti akan memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaiannya. Hal ini dapat membantu untuk menentukan dan pemilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu learner analysis atau analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kemampuan akademiknya, perkembangan kognitifnya, motivasi, keterampilan individunya. Nah, yang ketiga yaitu ada task analysis atau analisa tugas. Nah, analisa tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian nantinya akan dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin akan diperlukan. Dalam hal ini, pendidik menganalisa tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik sehingga akan mencapai kompetensi minimal yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya, yang keempat ada konsep analisis atau analisa konsep. Nah, dalam analisa konsep dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan juga akan menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Nah, selanjutnya ada yang kelima, spesifik instructional objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Nah, perumusan tujuan pembelajaran ini digunakan untuk merangkum hasil dari analisa konsep atau konsep analisis dan analisa tugas untuk menentukan perilaku objek peneliti. Rangkuman tersebut nantinya akan menjadi landasan dasar dalam menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran selanjutnya. Diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Nah, setelah tahap pendefinisian ini selesai, maka akan menuju tahap yang kedua. Nah, tahap kedua ini yaitu tahap desain atau perancangan. Ini melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu constructing criterion reference test, yaitu penyusunan standar tes, di mana penyusunan standar tes ini adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Dari hal ini maka akan disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan kemampuan kognitif siswa dan penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat panduan perskoran dan kunci jawaban soal. Nah, yang kedua yaitu media selection atau pemilihan media.
Nah, secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisa tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Nah, pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan ajar dan pengembangan bahan ajar pada proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada format selection atau pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metodenya, dan sumber belajar yang digunakan. Oke, yang selanjutnya yaitu initial design atau rancangan awal. Nah, rancangan awal ini keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar. Nah, setelah tahapan desain ini selesai, maka menuju ke tahap yang ketiga, yaitu tahap develop atau pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu expert appraisal atau penilaian akhir. Yang kedua developmental testing atau uji coba pengembangan. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu expert appraisal atau penilaian ahli. Nah, ini merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran, maka perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya akan direvisi sesuai dengan saran ahli. Penilaian ahli ini akan diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Dan yang kedua, developmental testing atau uji coba pengembangan. Nah, uji coba pengembangan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan secara langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang telah disusun. Nah, uji coba dan revisi dilakukan berulang-ulang dan dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Nah, setelah tahap development ini selesai, maka menuju tahap yang keempat. Tahap keempat yaitu tahap disseminate atau penyebar luasan. Nah, tahap penyebar luasan ini dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi ini harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Nah, di dalam tahap penyebar luasan ini, ada beberapa langkah yaitu validasi testing, packaging, serta diffusion and adopsi. Nah, dalam tahap penyebarluasan ini perlu memperhatikan hal analisa penggunaan, strategi, dan tema pemilihan waktu penyebaran dan pemilihan media penyebaran. Nah, saya akan menjelaskan tentang 3 tahap utama pada penyebarluasan ini. Nah, tahap yang pertama validation testing atau produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Nah, pada tahap packaging serta diffusion and adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan atau adopsi pada kelas mereka. Nah, inilah materi model 4D. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian
R&D itu ada AD, 4D, Decide Based Research, Assure, dan Plum Model. Tentu mereka memiliki perbedaan. Nah, saya akan menjelaskan tentang perbedaannya. Di dalam model pengembangan ID, lebih tepat digunakan untuk pengembangan sebuah media pembelajaran berbasis web, software. Nah, tahap pengembangan yang digunakan secara sistematis serta mudah dipahami dalam melakukan pengembangan sebuah media pembelajaran. Nah, tahap-tahapnya ini yang pertama ada analisis, kedua ada decide, ketiga ada development, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada evaluation. Nah, selanjutnya yaitu model 4D yang telah kita bahas tadi, bahwa model 4D ini metode penelitian dan pengembangan yang mengembangkan perangkat pembelajaran. Tahap-tahapnya pun ada 4, yaitu tahap pendefinisian, tahap perancangan atau decide, tahap pengembangan atau develop, tahap penyebarluasan atau disseminate. Nah, selanjutnya yaitu ada decide based research. Nah, decide based research ini pada bidang pendidikan merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses mengajar secara natural. Nah, ini ada tahapannya, langkah-langkahnya ada 4 di model Decide-based research, yaitu identifikasi dan analisis masalah, yang kedua perancangan solusi, yang ketiga siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan, dan yang terakhir ada refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Nah, selanjutnya yaitu ada model pembelajaran Asur, yaitu merupakan sebuah prosedur panduan untuk mendesain, perencanaan, dan bimbingan pembelajaran yang mengkombinasikan antara materi, metode, dan media, di mana setiap melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran di samping guru, memberikan materi, juga guru harus menyertakan metode, media yang dibutuhkan. Dan model pembelajaran ini nantinya akan membuat siswa lebih aktif dan kegiatan dalam pembelajarannya pun akan menjadi efektif. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam model pembelajaran Asur ini ada 6 langkah. Yang pertama ada analisis learners, yang kedua stage objektif, yang ketiga select metode, media, dan materi, yang keempat ada utility media dan material, yang kelima ada required learners partisipasi, yang keenam ada evaluasi dan revisi. Nah, ini sebagai model yang terakhir dari jenis penelitian R&D, yaitu model penelitian PLOM, yaitu model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk, semuanya tergantung pada subjek penelitian. Nah, di mana model penelitian PLOM ini memiliki 3 langkah, yaitu penelitian awal atau preliminary research, yang kedua tahap membuat prototipe atau prototyping phase, yang ketiga ada tahap assessment atau assessment phase. Nah, itulah macam-macam perbedaan dari jenis-jenis penelitian R&D, ada ID, 4D, Decide-based research, Assure, dan Plum model. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.